Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede, usia saya 28 tahun. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa menampilkan wajah saya dalam video ini karena berhubungan dengan privasi. Dalam video ini saya ingin berbagi satu pengalaman, berbagi satu tips buat kawan-kawan penonton-penonton dimanapun Anda berada. Awal mula kisah saya ceritakan dari awal sampai akhir. Saya memiliki satu masalah dalam hal segi hukum. Ya. Jadi dalam hal ini saya mengalami satu masalah dalam segi hukum. Sekali lagi ya. Saya berstatus sudah menikah, anak saya 2. Dan masalah yang saya hadapi ini dibilang rumit ya rumit, dibilang gak rumit ya gak rumit sebetulnya. Saya pekerjaan sebagai driver ojek online, salah satu kota besar di Jawa Barat, lebih tepatnya kota Bandung. Saya menekuni usaha itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Semua normal, tidak ada yang aneh, tidak ada yang bermasalah, semuanya normal. Sampai satu ketika saya kenal salah satu kawan saya sama ojol, driver di salah satu base camp. Singkat cerita, semua seperti ojol pada umumnya, kita semuanya sedang gurau bersama, ngobrol bersama, cerita bersama, susah senang sama-sama. Sampai satu ketika saya meminjam uang sejumlah 5 juta rupiah ke salah satu kawan saya tersebut yang sama-sama profesinya sebagai ojek online. Nah, ketika peminjaman itu saya berkala pinjamannya 5 juta dan ditotalkan mungkin sampai 25 juta atau 30 kurang lebih. Dan masalah baru dimulai ketika pinjamanku menginjak 30. Jadi kawanku ini tanpa sepengetahuanku dia mendatangi paman saya yang dia sudah ketahui alamat rumahnya. Kawan saya tersebut mendatangi ke rumah paman saya dan menceritakan kalau saya punya masalah hutang piutang dengan dia. Tapi yang diceritakan oleh teman saya tersebut berbeda dengan kenyataan yang kita sama-sama perjanjikan. Nah, berbedanya dia menyangkanya saya sebagai penipu, pembohong, segala macam diceritakanlah kepada pamanku itu. Pamanku itu lebih tepatnya anak dari kakak mama saya. Di keluarga saya itu, paman saya itu tergolong orang yang sering mengadu dombakan orang, sering memfitnah orang, sering berbuat licik sama orang. Nah, sampai akhirnya pamanku ini memanggil saya
dengan tuduhan telah melarikan sejumlah uang. Saya coba ceritakan dari awal sampai akhir, tapi tetap mereka dengan statementnya sendiri menuduh saya yang sebagai penipu. Nah, ketika itu kebetulan saya dipanggil kerja di luar kota. Nah, karena saya begitu berat menghadapi masalah ini dengan hujatan dari sana sini, dengan beritanya sudah tersebar di semua penjuru Bandung kalau saya itu sebagai penipu lah segala macam, yang dibuat-buat statementnya itu oleh paman saya dan si rekan saya itu, sehingga saya jadi bingung harus ngadu sama siapa, curhat sama siapa, orang terdekat nggak ada gitu kan. Hingga akhirnya saya pun mencoba browsing di YouTube dengan kata pencarian LBH atau Lembaga Hukum Bantuan atau Lembaga Bantuan Hukum. Saya bertemulah channel itu. Channel itu didirikan oleh salah satu anggota polisi, mungkin di daerah seberang sana. Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi saya tahu namanya. LBH itu cukup terkenal di dunia YouTube, cukup terkenal. Subscribernya juga banyak dan anggotanya juga banyak. Dalam deskripsinya di LBH itu tertulis Lembaga Bantuan Hukum siap membantu sampai kapanpun. Saya dengan gembira dong membaca hal itu. Nah, akhirnya saya pun menghubungi admin dengan nomor handphone yang tertera di deskripsi. Setelah menghubungi admin, saya diminta data diri segala macam, sampai saya membayar uang sejumlah Rp200.000 untuk pembelian satu buah kaos untuk digunakan atau untuk syarat agar saya masuk ke grup LBH tersebut. Ketika saya sudah membayar, saya masuk grup tersebut karena saya memang perlu bantuan. Akhirnya saya mencoba untuk menceritakan apa kejadiannya, gimana awalnya di LBH tersebut. Setelah panjang lebar cerita dari awal sampai akhir, sungguh di luar dugaan. LBH tersebut tidak bisa membantu saya. LBH tersebut tidak bisa menangani apa yang saya harapkan dengan alasan tiada ada saksi dan dengan alasan tidak ada bukti, yang mana sudah kita ketahui buktinya itu sudah kuat. Saya difitnah telah melarikan uang, saya difitnah telah menipu. Kenyataannya bukan seperti itu. Nah, dalam video ini saya ingin memberi tips untuk kawan-kawan yang punya masalah hukum. Jangan tergiur, ya, jangan tergiur dengan embel-embel LBH, Lembaga Bantuan Hukum, bayar admin 200, masuk grup, hukumnya dibantu sampai selesai. Bohong. Itu semua bohong. Itu semua bohong. Bohong, tidak benar. Ya, itu tidak benar. LBH itu kegiatannya yang saya tahu di grup itu hanya meminta sumbangan, meminta donasi, meminta ini itu. Tapi ketika ada anggotanya yang membutuhkan bantuan, tidak ada bantuan. Nah, kemarin sempat ramai di Facebook, sempat ramai di YouTube, mantan Bupati Karawang. Maaf ya Pak, saya sebut namanya karena Bapak orang baik, Bapak orang bijaksana. Bapak harus maju Pak sebagai orang yang mau membantu sesama tanpa memandang apapun. Namanya Bapak Haji Deddy Mulyadi.
Begitu ada kasus di Demak kemarin yang anaknya melaporkan ibunya ke polisi sampai ibunya dipenjara, Bapak Dedi langsung dengan sigapnya membantu proses penahanan ibu tersebut, sehingga ibu tersebut bisa bebas dan ibu tersebut bisa berkumpul lagi dengan anaknya. Bayangkan, seorang mantan Bupati Karawang yang sekarang berdinas di Jakarta mau menyisihkan waktunya, mau membantu, ya, itu bukan saudara, bukan siapa-siapa, nggak masuk grup Elang Maut, nggak masuk grup LBH, dibantu segala-galanya. Bahkan dia sendiri yang menjaminkan untuk pembebasan ibu tersebut. Nah, yang dimaksud LBH itu kan lembaga bantuan hukum. Mengapa ketika ada anggota yang memang sangat memerlukan bantuan, semuanya angkat tangan, adminnya angkat tangan, ininya angkat tangan, itunya angkat tangan. Itu hanya pencitraan rupanya. Nah, kalau mau membantu itu tanpa pamrih, contoh seperti Pak Dedi itu, dibantu, cari tahu sumber masalahnya di mana, akarnya di mana, baru beresin. Bagus itu, saya dukung Pak Dedi. Mohon maaf, saya bukannya untuk mempromosikan Bapak Dedi, tapi saya ingin menjelaskan. Percuma bikin channel namanya